sehat anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu lagi dalam info kesehatan anak terkini. Alergi makanan adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala yang mengganggu salah satu atau lebih sistem tubuh atau organ tubuh akibat pajanan atau konsumsi alergi makanan. American Academy of Allergy and Immunology dan the National Institute of Allergy and Infectious Disease menggolongkan atau mengklasifikasikan reaksi simpang makanan atau adverse food reaction, termasuk diantaranya intoksikasi atau keracunan makanan, alergi makanan, intoleransi makanan atau intoleransi gluten, dan reaksi psikologis. Faktor yang berpengaruh terhadap munculnya gejala alergi makanan bisa disebabkan karena penyebab alergi dan pemicu alergi. Antara penyebab dan pemicu alergi adalah dua hal yang sering sulit dibedakan dan sering disalahartikan dalam praktek sehari-hari. Untuk memastikan penyebab alergi makanan hanya dengan oral food challenge, pemeriksaan skin prick test, tes immunoglobulin spesifik hanya alat untuk menunjang diagnosis, bukan untuk memastikan diagnosis alergi makanan. Tes alergi lain seperti tes Bandul, pemeriksaan IgE4 yang dikirim ke Amerika, tes bioresonansi, atau alat pemeriksaan unproven lain tidak terbukti secara ilmiah sebagai alat diagnosis alergi makanan. Dari sekian banyak tes alergi, hanya oral food challenge yang bisa memastikan dan yang paling akurat dan dipakai sebagai gold standard untuk memastikan mencari penyebab alergi makanan. Secara ideal, oral food challenge dilakukan dengan double blind placebo control food challenge. Tetapi hal ini tidak mudah dilakukan, sehingga dalam praktek sehari-hari dilakukan modifikasi open oral food challenge. Dengan cara simple open food challenge, meski tampak sederhana, sebaiknya dilakukan di bawah bimbingan atau pengawasan dokter yang sudah berpengalaman atau dokter ahli di bidangnya. Secara umum cara yang digunakan adalah melakukan eliminasi provokasi makanan. Eliminasi adalah menghindari makanan tertentu yang dicurigai sebagai penyebab alergi dalam waktu 3 minggu. Setelah dalam evaluasi 3 minggu, berbagai keluhan alergi membaik, dilakukan provokasi atau mencoba mengkonsumsi makanan yang dicurigai. Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan program intervensi oral food challenge dengan sistem modifikasi eliminasi provokasi makanan terbuka. Langkah pertama, identifikasi berbagai gangguan yang ada pada anak. Langkah kedua, identifikasi minimal satu gejala yang ada dalam gangguan fungsi saluran cerna yang selama ini kadang diabaikan. Langkah ketiga, lakukan program intervensi ini dengan hanya mengkonsumsi makanan yang relatif aman dan menghindari beberapa golongan makanan yang dicurigai sebagai penyebab alergi selama dalam kurun waktu 3 minggu. Langkah keempat, lakukan evaluasi dengan cermat berbagai gangguan yang ada dan cermati berbagai faktor yang berpengaruh. Biasanya akan membaik secara bersamaan berbagai gejala alergi, khususnya sistem saluran cerna pada anak. Langkah kelima, bila ingin mengetahui penyebabnya, lakukan provokasi satu persatu makanan yang dicurigai, mulai dari daftar makanan yang step kedua, berlanjut pada high risk intervention. Langkah keenam, lakukan diet pemeliharaan atau maintenance dietary dengan melakukan tahapan dan jenis khusus setiap harinya.
Dalam melakukan program eliminasi provokasi makanan atau oral food challenge ini seringkali tidak dipahami sepenuhnya, sehingga saat dilakukan banyak beda pendapat. Berbagai klinisi tidak setuju karena dianggap kekurangan gizi atau kekurangan variasi makanan. Padahal setiap makanan yang ditunda pemberiannya dalam 3 minggu selalu ada pengganti atau substitusi makanan yang bergizi dan bervariasi. Faktanya, saat melakukan eliminasi provokasi makanan tersebut, fungsi saluran cerna penderita membaik dan disertai kenaikan berat badan. Justru saat terjadi penurunan berat badan atau berat badan tidak naik, biasanya terjadi pelanggaran atau tetap terkonsumsi makanan yang harus dihindari atau cheating dalam 3 minggu program tersebut. Dalam 3 minggu awal, sebaiknya protein hewani ayam dihindari sementara, diganti dengan daging sapi atau daging kambing atau daging babi bagi penderita non-muslim. Dibandingkan daging ayam, justru daging sapi lebih bervariasi dan lebih banyak pilihan. Bisa dikonsumsi semua organ tubuh sapi. Bisa menggunakan bagian organ tubuh khas dalam, kaki, buntut, otak, sumsum, paru, atau berbagai organ tubuh sapi lainnya. Selain daging sapi, juga digunakan daging kambing atau daging babi bagi non-muslim. Pada penggunaan daging kambing disarankan menggunakan daging kambing muda karena seratnya lebih halus dan baunya tidak lebih tajam. Telur dihindari, diganti dengan tofu, tahu, atau tempe. Tofu, tahu, tempe, atau kedelai ternyata proteinnya lebih tinggi dibandingkan daging sapi. Jadi orang tua tidak perlu khawatir kekurangan protein. Begitu juga makanan yang mengandung telur seperti roti, biskuit, atau kek harus dihindari, diganti substitusi lainnya. Roti atau donat diganti dengan mantau atau kue tradisional berbahan beras lainnya seperti putu, apem, putu ayu, kue cucur, nagasari, dan banyak makanan tradisional berbahan beras lainnya. Demikian juga mie sebagian besar berbahan telur harus dihindari, diganti dengan bihun, misoa, kuitio, makaroni, spaghetti, indomie rasa sotomi atau rasa bakso tanpa bumbu, atau mie cap burung dara, ada yang tidak berbahan telur. Semua biskuit dihindari, diganti dengan baby choice atau yummy bite dengan rasa original atau biskuit cool potato. Camilan atau snack yang lain adalah french fries atau kentang goreng digoreng sendiri, keripik kentang atau keripik singkong original, bukan rasa barbecue, rumput laut, keju, atau rasa lainnya. Selain kentang, bisa digunakan ubi, singkong, terigu, gandum, atau Quaker oat. Sereal berbahan coklat atau jagung sebaiknya diganti dengan rice cereal atau crispy cereal terbuat dari beras. Es krim berbahan telur seperti Häagen-Dazs, Baskin Robbins dihindari, diganti dengan es krim Waltz rasa stroberi, vanilla, atau Pedelboard Rainbow atau pelangi, atau es krim cone McFlurry strawberry dari McDonald's. Pada penderita tidak alergi berat, susu sapi tetap diteruskan, tetapi susu sapi yang dengan pemrosesan seperti keju, butter, yogurt dihindari. Keju butter diganti dengan margarin atau Blue Band dan sejenisnya. Yogurt diganti dengan Yakult. Karena banyak faktor yang berpengaruh dan kesulitan mencari penyebab alergi, bukan hanya orang tua, para klinisi pun sering mengalami overdiagnosis alergi susu sapi. Tidak mengalami alergi susu sapi, tetapi divonis sebagai menderita alergi susu sapi. Sehingga saat
divonis alergi susu sapi saat dilakukan eliminasi provokasi ternyata tidak mengalami alergi susu sapi. Data menunjukkan hanya sekitar 3% anak mengalami alergi susu sapi, sebagian besar tidak mengalami alergi susu sapi. Pada penderita alergi berat, bisa sementara menghindari susu sapi diganti dengan ekstensif hidrolisat. Sedangkan susu berjenis parsial hidrolisat seperti susu dengan label PHP bukan untuk pengganti alergi susu sapi, tetapi hanya untuk pencegahan alergi. Bila sebelumnya atau selama ini anak tidak pernah terganggu atau terpengaruh saat minum susu parsial hidrolisat atau susu berlabel PHP, biasanya anak tidak alergi susu sapi. Karena susu tersebut 90% atau sebagian besar masih berbahan susu sapi. Dengan kata lain, anak yang tidak terganggu dengan susu parsial hidrolisat atau susu PHP secara perlahan diprovokasi atau diganti dengan susu sapi sepenuhnya. Susu kambing tidak berbeda jauh komposisi atau bahan alerginya dibandingkan dengan susu sapi, sehingga anak yang tidak alergi susu kambing biasanya juga tidak alergi susu sapi. Sehingga susu kambing bukan pengganti alergi susu sapi karena tidak berbeda jauh. Buah jeruk, mangga, melon, semangka, salak, duku, nanas, dan durian dihindari, diganti dengan pepaya, apel, pir, alpukat, stroberi, buah naga, belimbing, dan sejenisnya. Semua jenis sayur dibolehkan, kecuali tomat dan jagung dihindari. Dalam 3 minggu, dihindari cumi, udang, kepiting, kembung, tenggiri, teri, dan berbagai ikan laut lainnya. Diganti dengan ikan air tawar seperti mujair, lele, belut, ikan mas, gabus, patin, sepat, haruan, gurame, dan berbagai ikan air tawar lainnya. Ikan laut dihindari termasuk makanan berbahan ikan laut lainnya seperti kerupuk ikan, kerupuk udang, kerupuk bawang, atau kerupuk putih, diganti dengan kerupuk kulit, kerupuk beras atau kendar, rempeyek kedelai, kerupuk opak, atau kerupuk singkong. Makan di restoran atau jajan di luar seperti Chinese food, Japanese food, Thailand food, Vietnam food, atau sebagian makanan tradisional lainnya dihindari karena tercampur dengan saus ikan, saus tiram. Pada makanan tradisional seringkali tercampur udang, ebi, terasi, atau teri. Makanan aman di restoran sebaiknya dipilih soto mie, soto betawi, gulai, rendang, sup iga, sop buntut, sate padang tanpa bumbu kacang, sate kambing bumbu kecap, dendeng paru goreng tanpa balado. Bakso sebaiknya dipilih yang tidak bersamaan dengan berjualan mie ayam karena kuahnya mengandung kaki ayam atau kuah ayam. Meski ikan air tawar diperbolehkan, tetapi ikan air tawar goreng atau bakar jajan di luar sebaiknya dihindari karena minyaknya tercampur oleh udang atau ikan laut lainnya. Ikan air tawar tersebut bisa dibeli di restoran dalam keadaan masih belum digoreng tetapi sudah dibumbui tetapi digoreng di rumah. Saus tiram dan saus ikan dihindari, diganti dengan kecap anis, kecap asin, minyak wijen, dan semua bumbu dapur diperbolehkan. Jenis kacang-kacangan yang harus dihindari, kacang tanah, kacang merah, dan kacang hijau. Diganti dengan kacang-kacangan jenis aman, kacang kedelai, edamame,
atau kacang almond. Catatan penting yang harus diketahui, program ini harus dilakukan secara disiplin, ketat, atau zero tolerance selama 3 minggu. Meski sedikit, jangan diberikan sama sekali. Kadang anak memegang biskuit atau makanan apapun biasanya masuk ke mulut. Pada bayi atau anak dengan menyusui, sebaiknya ibu sementara dalam 3 minggu menghindari khususnya makanan yang high risk intervention atau yang kelompok 4. Langkah keempat, melakukan evaluasi dengan cermat berbagai gangguan yang ada dan dicermati berbagai faktor yang berpengaruh, biasanya gangguan alergi dan berbagai gangguan yang menyertai secara bersamaan akan membaik atau bahkan menghilang. Dalam evaluasi langkah keempat tersebut, dikatakan berhasil bila salah satu atau lebih gejala gangguan saluran cerna yang ada akan membaik. Bila satu atau lebih gejala alergi dan gangguan tubuh lainnya, tanda dan gejalanya berkurang atau bahkan hilang. Nafsu makan membaik, berat badan naik 200 hingga 250 gram dalam seminggu. Dalam evaluasi itu dikatakan tidak berhasil bila salah satu atau lebih gejala gangguan saluran cerna yang ada tidak membaik bahkan masih menetap. Bila salah satu lebih gangguan tubuh lainnya dan tanda gejalanya tidak berkurang, nafsu makan tetap atau memburuk, atau bila berat badan turun atau tidak naik atau naik hanya kurang dari 100 gram dalam seminggu. Penyebab paling sering ketidakberhasilan oral food challenge salah satunya adalah gangguan flu ringan atau common cold dengan gejala yang ringan dan sering diabaikan seperti badan tidak demam tapi teraba hangat, tangan, kaki, dan dahi berbeda teraba hangat, anak tampak bersin atau batuk sekali-sekali seperti pura-pura. Seringkali terdapat kontak virus atau common cold ringan, orang tua atau orang lingkungan rumah dengan gejala yang sering diabaikan seperti sakit kepala ringan, sakit tenggorokan atau tenggorokan gatal, badan linu atau pegal, selama ini sering dianggap kurang tidur, masuk angin, atau terlalu banyak beraktivitas. Penyebab paling sering ketidakberhasilan oral food challenge adalah masih adanya makanan yang masih terkonsumsi meski hanya sedikit atau hidden yang tidak disadari oleh orang tua atau lingkungan. Cheating atau pelanggaran penghindaran alergi makanan oleh orang tua dan lingkungan biasanya sering terjadi karena orang tua dan lingkungan di rumah kurang percaya atau tidak yakin bahwa alergi makanan berpengaruh kepada berbagai keluhan selama ini. Penyebab lain adalah karena orang tua dan lingkungan kurang sepenuh hati melakukannya karena merasa kasihan dan merasa kurang yakin atau takut kurang nutrisi atau kurang gizi saat anak melakukan program ini. Padahal itu tidak akan terjadi kalau memahami bahwa apa yang dihindari selalu ada penggantinya, makanan yang tidak kalah bergizi dan sangat banyak dan bervariasi. Sebelum melakukan program ini, sebenarnya sebagian besar penderita alergi mengalami gangguan mengunyah menelan sehingga makannya terbatas hanya 5 hingga 10 jenis. Padahal makanan yang boleh dikonsumsi pada program ini lebih dari 50 jenis makanan yang bervariasi dan bergizi. Tidak perlu merasa kasihan, merasa bahwa anak dilarang berbagai macam makanan. Selama anak tidak melihat makanan itu disajikan atau tidak melihat orang lain memegang makanan itu, anak tidak akan pernah meminta, sehingga sebaiknya anak tidak perlu dilarang dan tidak perlu banyak menasihati untuk tidak mengkonsumsi makanan, karena selama tidak melihat, anak tidak akan meminta. Saat memaksakan makanan penyebab alergi,
Seringkali sebagian orang tua atau lingkungan tidak merasa kasihan betapa selama ini anak sangat terganggu dengan berbagai dampak alergi yang sangat merugikan. Penyebab lain ketidakberhasilan program ini adalah faktor hidden atau faktor tersembunyi atau tidak disadari. Misalnya, saat dihindari ayam, anak tetap diberikan French fries di Kentucky karena minyak mengandung ayam, atau anak seharusnya menghindari telur tetapi tetap dicomot sedikit menempel roti ke bibir yang mengandung telur. Meski ditinggal sebentar, seperti anak ditinggal ke kamar mandi atau ditinggal keluar sesaat, seringkali kakak atau orang di lingkungan di rumah memberi makanan meski hanya sedikit atau meski hanya memegang. Bukan hanya makanan, barang apapun yang dipegang pada anak usia di bawah 35 tahun sering dimasukkan ke mulut. Langkah kelima yang harus dilakukan bila ingin mengetahui penyebab pasti alergi makanan, bisa dalam pengawasan atau bimbingan dokter dilakukan provokasi satu persatu makanan yang dicurigai, mulai dari daftar makanan step 2 berlanjut dan provokasi berikutnya pada makanan kelompok high risk. Secara umum, dengan pertambahan usia seiring dengan membaiknya imaturitas atau ketidakmatangan saluran cerna, reaksi alergi akan semakin membaik. Awalnya beberapa makanan tidak toleran, tetapi dengan pertambahan usia bisa ditoleransi. Secara umum, pada alergi yang tidak ringan, ayam dan telur biasanya bisa dikonsumsi setelah usia di atas 2 atau 3 tahun. Sedangkan golongan coklat, keju, ikan laut seperti udang, cumi, ikan kembung, dan lain-lain akan bisa diterima di atas usia 3 atau 5 tahun. Meski demikian, ada sekelompok orang atau sebagian makanan yang masih tidak bisa diterima hingga dewasa, meski dalam keadaan gangguan yang relatif lebih ringan. Bila setelah melakukan oral food challenge atau eliminasi provokasi makanan terbuka dengan benar dan berhasil, maka orang tua atau penderita harus percaya faktanya bahwa selama ini berbagai gangguan yang ada disebabkan karena reaksi simpang makanan atau alergi makanan. Meski berbagai pendapat menentang atau tidak mempercayainya, pihak yang tidak sependapat ini harus dimaklumi karena untuk memastikan penyebab alergi dan hipersensitif makanan tidak mudah karena banyak faktor yang berpengaruh.